Saya Karina Wijayanti dengan NIM akhir 1046. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami yaitu Kupas Lengkap Alat dan Mesin Kopi Prapanen. Hari ini kita bakal bahas alat serta teknologi yang digunakan sebelum kopi dipanen. Ternyata proses prapanen itu sangat panjang dan menentukan kualitas biji kopi. Jadi kita kupas satu-satu lengkap dan mudah dipahami. Yuk kenalan dulu dengan teman-teman yang ada di sini. Hai, aku Winda dari bidang budidaya. Halo, aku Anggi dari alat pertanian. Aku Vina, fokus di mekanisasi pertanian. Halo, aku Dania. Halo, aku Chansa, aku siap untuk diskusi. Dan aku Andika. Oke, sebelum masuk alatnya, aku jelasin dulu ya. Prapanen kopi mencakup kegiatan seperti persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga pengendalian hama. Semua tahap ini itu mempengaruhi kesehatan tanaman, jumlah panen, dan kualitas buah kopi. Tapi biar lebih lengkap, Winda jelasin juga ya. Ya, betul. Jadi tujuan dari prapanen adalah menyiapkan tanaman agar tumbuh optimal. Kalau salah penanganan di tahap ini, buah bisa kurang seragam, mudah terserang hama, bahkan gagal panen. Untuk selanjutnya itu kita bisa pelajari untuk persiapan lahan. Oke, aku jelasin dulu ya. Persiapan lahan itu tujuannya untuk membuat struktur tanah ideal untuk pertumbuhan kopi. Nah, biasanya tanah itu harus gembur, tidak tergenang, dan bebas dari gulma. Kemudian akan dijelaskan oleh Anggi. Nah, untuk alat yang biasanya digunakan pada tahap ini antara lain ada cangkul dan sekop. Biasanya untuk mencangkul, membuat bedengan, dan pengolahan awal. Biasanya ini cocok untuk lahan yang kecil ataupun lereng yang curam. Kemudian ada hand tractor, digunakan untuk membalikkan tanah, dan efektif untuk lahan yang luas dan juga datar. Biasa dipasangi rotary tiller, ataupun untuk meratakan tanah yang agar lebih halus. Kemudian ada kultivator atau mini kultivator, biasanya cocok digunakan di daerah dengan pegunungan dan fungsinya untuk mencacah tanah serta untuk memperbaiki aerasi. Lalu ada sprayer untuk herbisida, digunakan untuk membersihkan gulma tanpa mencabutnya secara manual. Oke, setelah penjelasan tadi, kita akan memasuki sesi diskusi yang dimana dari beberapa teman-teman di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Aku izin tanya ya Kak, berarti dapat disimpulkan dari penjelasan Kakak tadi terkait alat persiapan lahan itu berarti tergantung dengan kondisi lahannya. Iya, betul. Untuk lahan miring itu beda perlakuannya dengan lahan yang datar. Selanjutnya yaitu kita memasuki materi penanaman. Aku jelasin dulu terkait penanaman. Nah, penanaman itu harus memperhatikan jarak tanam, kedalaman lubang, dan kondisi media. Alat modern membantu mempercepat proses ini. Nah, untuk lebih detailnya akan aku serahkan ke Chelsea untuk menjelaskan alat modern yang digunakan pada proses ini. Oke, aku izin menjelaskan ya terkait alat yang digunakan untuk penanaman. Biasanya yang digunakan itu ada hole digger atau auger. Ini seperti bor tanah manual atau mesin untuk membuat lubang tanam dengan ukuran yang konsisten. Terus yang kedua itu ada alat tradisional namanya dodos. Ini alat tradisional tapi efektif di tanah berbatu atau keras. Terus yang ketiga itu ada GPS mapping, itu untuk menentukan jarak tanam yang rapi, misalnya 2,5 kali 2,5 meter sehingga memudahkan pemeliharaan dan panen. Oke, kemudian kita bakal memasuki sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait yang dijelaskan dari teman kita sendiri. Izinkan itu. Pertanyaan itu mengenai GPS mapping. Apakah hanya digunakan untuk perkebunan besar atau? Oke, untuk penanya bisa dijawab ya. Oke,
Jadi untuk teknologi GPS ini tidak hanya dipakai di perkebunan besar saja, tapi untuk sekarang petani mandiri itu juga sudah mulai pakai seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk sesi diskusi pada materi ini kita akhiri dan kita bakal memasuki materi selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan tanaman. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang pemeliharaan tanaman. Nah, ini tahap paling panjang dan berlangsung sampai tanaman siap berbuah. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya Winda terkait proses yang lebih detailnya. Oke, untuk tahap awal pemeliharaan tanaman itu, yang pertama ada pemupukan. Untuk alatnya sendiri itu kita biasanya memakai fertilizer spreader manual atau mesin yang berguna untuk menyebar pupuk granul secara merata. Yang kedua ada sprayer elektrik yang berfungsi untuk menyemprot pupuk cair lebih cepat dan merata dibanding knapsack manual. Nah, untuk penyiraman sendiri ada pompa air portable yang berfungsi untuk menyiram di lahan tanpa irigasi. Yang kedua ada drip irrigation atau irigasi tetes. Itu berfungsi untuk memberikan air langsung ke akar, hemat air, dan cocok untuk musim kemarau panjang. Lalu untuk tahap ketiga dari pemangkasan itu kita biasanya pakai alat pruning shears atau gunting pangkas yang berfungsi untuk merapikan cabang muda. Lalu ada pruning saw atau gergaji pangkas yang berfungsi untuk cabang besar, atau brush cutter yang berfungsi untuk membersihkan gulma cepat, mencegah persaingan untuk hara. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi yang dimana dari teman-teman di sini ada yang ditanyakan. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Kenapa sih Kak pemangkasan itu harus dilakukan secara rutin? Karena jika tidak dilakukan pemangkasan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dari tunas produktif dan juga mempengaruhi pada kualitas buahnya sendiri. Oke, terima kasih. Untuk sesi diskusinya di materi ini kita akhiri. Selanjutnya kita memasuki sesi penjelasan materi terkait pengendalian hama dan penyakit. Nah, tahap ini itu penting karena kopi rentan terhadap jamur seperti karat daun. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya itu bisa dijelaskan oleh teman saya, Andika. Baik, di sini untuk alat pengendalian hama dan penyakit, yaitu yang pertama ada knapsack sprayer yang dimana untuk penyemprotan fungisida atau insektisida. Yang kedua ada pheromone trap yang dimana alat ini adalah perangkap yang berbasis aroma feromon untuk menangkap hama jantan, misalnya PBKO, yaitu penggerak buah kopi. Dan yang ketiga itu ada yellow sticky trap yang dimana alat ini menarik serangga kecil seperti kutu putih. Yang keempat ada fogging machine yang dimana menghasilkan kabut pestisida untuk area luas atau sulit dijangkau. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu kita memasuki sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang perlu didiskusikan terkait penjelasan dari Andika. Aku mau tanya sih. Ya, boleh. Menurutmu itu boleh nggak? Boleh. Oke, aku mau tanya di sini ya. Menurutmu trap itu termasuk ramah lingkungan atau enggak ya? Menurut saya itu sangat ramah dikarenakan itu tidak meracuni tanaman di sekitar dan lebih mengurangi populasi hama yang ada. Oh iya, terima kasih penjelasannya. Oke, sekarang kita bahas menurut kalian alat prapanen mana yang paling krusial? Mungkin aku bakal tanyain satu-satu kepada teman-teman. Dimulai dari Winda nih. Kalau menurut
aku sendiri tuh pada bagian genting pemangkas ya, karena tadi sudah dijelaskan pada proses pemangkasan itu dapat mempengaruhi hasil panen juga sama pertumbuhan di daun mudanya. Jadi itu sangat berkualitas untuk pertumbuhannya nanti di kopi gitu. Oke, terima kasih Winda. Selanjutnya mungkin dari Anggi, gimana? Kalau menurut aku sih hole digger, karena dia itu bikin penanamannya itu jauh lebih efektif gitu. Oke, terima kasih Anggi. Selanjutnya mungkin dari Vina. Oke. Mungkin dari aku sendiri tuh drip irrigation ya, itu berfungsi untuk menyelamatkan saat terjadi musim kemarau gitu. Oke, terima kasih Vina. Untuk selanjutnya itu mungkin dari Dania. Menurut aku sendiri itu kultivator sih, karena kultivator itu dapat mempercepat persiapan lahan pertanian, jadi bisa lebih cepat daripada yang biasanya gitu kan. Oke, terima kasih Dania. Selanjutnya yaitu mungkin Salsya bisa menyampaikan. Oke, mungkin kalau menurut aku sih ini Kak, apa pheromone trap. Karena dia kan solusi lama yang tanpa bahan kimia tentunya lebih ramah lingkungan, dan dia kan prinsipnya itu pakai aroma kopi aja gitu, jadi kayak pengantar gitu. Jadi menurut saya yang lebih krusial sih pheromone trap. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dari Andika gimana? Baik Kak, kalau dari saya sendiri itu adalah sprayer elektrik yang dimana itu sangat hemat tenaga dan waktu, yang dimana alat itu bisa digunakan dan sangat cocok untuk pertanian dalam skala kecil atau besar, yang dimana pertanian itu membutuhkan penyiraman secara berkala. Oke, terima kasih teman-teman atas penyampaiannya. Jadi ya, setiap alat itu memang punya fungsi penting. Nah, setiap alat juga itu memiliki efisiensi kerja di perkebunan kopi untuk meningkatkan kualitas dari hasil perkebunan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan terkait alat dan mesin prapanen kopi. Nah, jadi setiap alat itu memang punya fungsi penting. Efisiensi kerja di perkebunan kopi itu meningkat karena alat dan mesin. Itu dia pembahasan lengkap kita tentang alat dan mesin kopi prapanen. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman memahami proses panjang sebelum kopi bisa dinikmati. Terima kasih untuk semua anggota panel. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.